Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Irfan Yunus. Nama saya Zaki Surahman. Nama saya Muhammad Al-Hafiz. Nama saya Dona Saputri. Nama saya Ismi Probo Pangesti. Kami akan mempresentasikan tugas CT kami yang berjudul karakter intelektual. Apa itu karakter intelektual? Karakter intelektual adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai melalui penggunaan elemen berpikir kritis yang dievaluasi oleh standar berpikir kritis secara konsisten dan runut. Manusia secara alami memiliki emosi negatif. Karakter intelektual perlu dimunculkan untuk melawan emosi negatif tersebut. Intellectual integrity akan dibacakan oleh saudara Jaki. Ya, baik, terima kasih. Materi yang pertama itu adalah intellectual integrity berlawanan dengan intellectual hypocrisy. Nah, sebelum ke materinya, mari kita simak yuk video berikut. Ya, mohon maaf karena kendala videonya tidak bisa ditampilkan, jadi langsung saja ke penjelasan. Nah, di sini tuh ada intellectual integrity. Nah, udah pada umum dong apa itu integrity gitu. Integritas tuh sangat dijunjung gitu di Indonesia. Tapi walaupun kenyataannya masih banyak yang berbohong gitu. Nah, apa sih intellectual integrity itu? Nah, intellectual integrity itu berarti sifat atau keadaan di mana seseorang itu memiliki potensi untuk memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Nah, seseorang yang memiliki kepribadian berintegritas ini akan tampil penuh percaya diri, anggun, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya untuk kesenangan saat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hal-hal yang sifatnya untuk kesenangan saat itu? Kayak misalkan ada tawaran-tawaran gitu. Nah, kita itu tahu gitu tawaran-tawaran itu tuh kayak bisa berbentuk uang. Nah, uang itu kan kayak korupsi atau sogok-menyogok. Nah, orang-orang yang berintegritas itu nggak akan terpengaruh dengan penawaran-penawaran tersebut. Nah, di sini ada ciri-ciri yang menandakan seseorang yang memiliki sifat integritas. Yang pertama itu orang yang tidak memakai kedok. Nah, apa sih orang yang tidak memakai kedok? Jadi, orang itu tuh tidak bermuka dua. Misalkan pakaiannya aja gitu yang rapi, yang berdasi, padahal kan di belakangnya dia menyelundupkan barang-barang mewah, terus nilep uang bantuan sosial. Nah, itu kan berarti kan berkedok kayak dia punya jabatan, terus walaupun dia punya jabatan, dia memanfaatkannya gitu. Yang kedua, ada orang yang bertindak sesuai dengan ucapan. Ketiga, sama di depan dan di belakang. Konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Yang terakhir, konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Terus di sini ada contoh nih, contoh seseorang yang memiliki sifat integritas. Yang pertama itu contohnya itu datangnya tepat waktu gitu. Datangnya tepat waktu. Nah, dari ciri-ciri datangnya tepat waktu itu sudah menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki sifat berintegritas. Yang kedua, menyelesaikan tugas dengan baik. Ketiga, berperilaku aktif, konsisten, jujur, dan bertanggung jawab. Dan di sini ada lawannya dari intellectual integrity gitu. Intellectual hypocrisy atau kemunafikan. Nah, pengertiannya itu adalah seseorang yang memiliki sikap
atau bertingkah laku, tetapi kemudian bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan sikap atau tingkah laku tersebut. Nah, jadi kebalikannya dari yang tadi integritas. Jadi kan kalau misalkan integritas kan harus menjunjung tinggi kejujuran gitu. Kalau di sini dia seakan-akan jujur, padahal main di belakang gitu kan, berkedok kayak yang tadi sudah saya sampaikan. Terus ada ciri-cirinya nih yang orang-orang intelektual hipokrasi. Yang pertama itu suka berdusta, ingkar janji, bermuka dua, sering banyak mengucapkan omongan manis tanpa tindakan. Nah, biasanya yang poin keempat ini suka ada nih di pemilihan-pemilihan gitu kan. Terus yang terakhir ada berkhianat. Terus contoh dari intelektual hipokrasi ini adalah yang pertama selalu berbohong jika berbicara, terus berjanji selalu mengingkari, jadi janji-janji doang gitu, omong kosong gitu. Terus yang terakhir ada jika diberi kepercayaan, ya khianat. Oke, itu tadi materi yang disampaikan Saudara Zaki. Terima kasih. Dan selanjutnya intelektual empati akan disampaikan oleh Saudara Hafiz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intelektual empati, empati atau peduli, dan lawannya intelektual self-centeredness atau menganggap diri sendiri sebagai pusat dunia. Lanjut, pertama itu ada intelektual empati atau peduli. Intelektual empati ini merupakan sebuah sikap atau kemampuan untuk membayangkan apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan orang lain, atau juga kemampuan untuk merasakan kemampuan orang lain. Maksudnya di sini itu ialah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita terhadap orang lain yang terkena contohnya terkena bencana atau sedang mengalami kesulitan. Di sini kita menempatkan diri kita sebagai orang tersebut untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati kerap kali dianalogikan sebagai berada di dalam sepatu orang lain atau melihat dari mata orang lain. Selanjutnya, di sini terdapat 5 ciri-ciri orang yang menandakan seseorang memiliki empati yang tinggi. Yang pertama itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Kenapa orang yang berempati tinggi itu memiliki sensitivitas yang tinggi? Karena orang tersebut mudah merasakan apa yang orang lain sedang alami, sedang rasakan saat itu. Yang kedua itu merasakan emosi orang lain. Kenapa? Karena ia telah membawa dirinya untuk merasakan emosi orang lain yang sedang mengalami musibah tersebut, karena ia telah menempatkan dirinya seakan-akan ia berada pada posisi orang tersebut. Selanjutnya itu kebanyakan orang yang berempati adalah seorang yang introvert. Lalu intuisinya tinggi dan dapat mengkonstruksi sudut pandang orang lain. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh perilaku sikap empati yang dapat kita temui sehari-hari. Seperti yang pertama ini, ketika terdapat teman yang bersedih atas sesuatu, maka perilaku empati akan muncul secara tiba-tiba dengan kehadiran dan usaha kita untuk menghibur teman tersebut. Lalu ada membantu dan ikut menyelesaikan masalah teman jika membutuhkan. Dalam hal ini bukan dalam konteks keburukan. Lalu yang ketiga, ketika terdapat berita duka yang kita dapat dari salah satu teman kita yang saudaranya atau keluarganya meninggal dunia, maka dengan menyampaikan rasa bela sungkawa kita sekaligus melayat ke rumah duka juga merupakan contoh sikap empati yang bisa kita jumpai. Lalu
Yang keempat itu apabila teman sedang sakit, maka dengan datang menjenguknya dan membawakan apa yang ia butuhkan juga merupakan perilaku empati. Dan yang terakhir, ketika ada tetangga kita yang sedang sakit dan terbaring lemah, maka kita akan membantu merawatnya karena ikut merasakan penderitaannya dan merasa iba. Selanjutnya, lawan dari sikap empat ini yaitu intellectual self-centeredness atau menganggap diri sendiri sebagai pusat dunia. Pengertiannya itu adalah sebuah sikap yang mana ia memiliki kecenderungan lebih mementingkan kesenangan pribadi. Berbeda dari sikap empati tadi, self-centeredness ini dia menganggap dirinya itu sebagai pusat, ingin orang lain mengikuti apa yang ia katakan, apa yang ia inginkan. Lalu ada 5 ciri-ciri seseorang mempunyai sifat intellectual self-centeredness. Yang pertama, arogan atau bersifat sombong. Yang kedua, tidak memiliki sudut cara pandang yang luas. Yang ketiga, ia memaksakan kehendak dan pendapatnya kepada orang lain. Yang keempat, ia merasa dirinya sendiri hebat dan benar sedangkan orang lain salah dan tidak berguna. Yang terakhir itu sering memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ada beberapa contoh perilaku dari self-centeredness ini yang biasa kita temui sehari-hari. Yaitu seperti yang pertama ini lebih mementingkan kesibukannya sendiri. Yang kedua itu tidak mau membantu orang lain. Yang ketiga tidak mau menerima pendapat orang lain. Yang keempat melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan kelompok atau diri sendiri. Selanjutnya tidak mau menerima masukan yang merugikan kelompoknya atau diri sendiri. Dan yang terakhir lebih loyalitas terhadap kelompoknya atau diri sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Hafiz. Dan selanjutnya intelektual autonomi akan dibacakan oleh Saudari Ismi Pangesti. Intelektual autonomi artinya berdirian teguh, dan dengan lawannya intellectual conformity atau ikut-ikutan. Intelektual autonomi yaitu karakter, kemampuan, dan kesediaan untuk berpikir dalam dirinya. Seseorang dengan karakter ini tidak bergantung banyak kepada orang lain. Dia tidak sekedar menjadi penerima informasi dan gagasan dari orang lain, tapi mampu mencerna berbagai informasi itu dan membentuk pemikirannya sendiri. Adapun 5 ciri-ciri yang menandakan seseorang memiliki sifat intelektual autonomi, yaitu 1. Memiliki komitmen, 2. Berpikir rasional, 3. Percaya diri, 4. Pantang menyerah, dan berpikir teguh. Intellectual conformity atau ikut-ikutan, pengertiannya yaitu karakter yang menirukan orang lain. Karakter ini ialah karakter yang mana seseorang hanya ikut-ikutan pada pendapat orang lain atau mayoritas orang banyak. Walaupun pendapat itu salah, hal tersebut dapat terjadi pada seseorang karena dia tidak mau dikucilkan oleh mayoritas orang yang memilih pendapat tersebut. Adapun ciri-ciri yang menandakan seseorang memiliki sifat intellectual conformity yaitu kurang percaya diri, karena dia ingin ikut apa yang orang lain lakukan. 2. Kurang fokus pada keahlian sendiri. 3. Tidak tekun dalam berikhtiar, hanya mencari jalan yang instan. 4. Tidak punya komitmen. 5. Suka ikut-ikutan dalam hal apapun. Oke, terima kasih untuk saudari Ismi. Selanjutnya, intellectual firmness. Vincent, sorry. Akan dibacakan oleh Saudari Donna. Intellectual firmness atau berpikir berimbang versus intellectual unfairness atau berpikir tidak adil. Pengertian dari intellectual firmness atau berpikir berimbang adalah menginginkan dengan sungguh-sungguh
untuk mengetahui kebenaran dan bersedia untuk mendengarkan dengan cara yang seimbang pendapat-pendapat yang berbeda mengenai suatu topik. Berusaha untuk memperlakukan setiap pandangan yang relevan dengan masalah dengan cara yang tidak biasa dan tidak berprasangka. Bagi orang yang five-minded, kebenaran itu lebih penting daripada ego atau pandangan-pandangan yang beberapa orang pegang, tidak peduli seberapa mereka menghargainya. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat intelektual five-minded: 1. Selalu mempertimbangkan sesuatu dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 2. Tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. 3. Terbuka terhadap pendapat orang. 4. Rendah hati. Selanjutnya, intellectual unfairness atau berpikir tidak imbang merupakan sikap yang menunjukkan ketidakadilan. Ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap intellectual unfairness: 1. Memilih-milih atau membeda-bedakan. 2. Lebih suka mengangkat yang buruk daripada yang baik. Contoh perilaku tidak adil: membagi subsidi gas secara merata antara yang kaya dan miskin. 2. Pembayaran pajak yang sama antara yang kaya dan miskin. BBM bagi orang miskin yang lebih mahal seperti bensin eceran. Pembagian zakat yang kurang merata, tidak rata dalam membagi sesuatu, selalu bersikap benar dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi presentasi kami dari kelompok 4. Benar dan salahnya mohon dimaafkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.